Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan kita masih berada pada pembahasan yang ke-8 dari kitab ini, yaitu tentang kafalatul yatim, menyantuni anak yatim. Sampai pada hadis Aisyah yang terakhir, yaitu tatkala Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang wanita yang membawa dua putrinya yang yatim, lalu meminta kepada Aisyah makanan, sedangkan Aisyah hanya memiliki 3 butir kurma saja. Maka sang ibu tersebut membagikan bagi anak-anaknya masing-masing 1 buah kurma. Kemudian yang 1 sisanya dipegang oleh ibunya. Maka ketika kedua anak tersebut telah memakan kurma yang didapatkan dari ibunya tersebut, mereka berdua melihat ke arah wajah ibunya seakan-akan menginginkan tambahan. Maka kurma yang tersisa itu pun dibagi menjadi 2, kemudian diberikan setengah-setengah untuk anaknya. Dan hal ini membuat Aisyah takjub. Maka ketika Rasulullah SAW pulang, Aisyah pun menceritakan hal tersebut. Maka beliau SAW bersabda, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya untuk masuk ke dalam surga, atau Allah telah membebaskan darinya api neraka. Ini menunjukkan amalan seorang wanita yang menyantuni anaknya yang yatim meskipun dengan cara meminta. Karena memang dia tidak memiliki harta. Meminta secara asal tidak diperbolehkan, tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan. Ya. Maka dengan kurma yang didapatkan dari hasil meminta kepada Aisyah, ia pun memberi makanan untuk kedua putrinya yang yatim. Yang dengan itu Nabi SAW mengatakan bahwa Allah pastikan dia masuk ke dalam surga atau dibebaskan dari api neraka. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan ini ada kaitannya dengan, yaitu menjaga harta anak yatim, ya. Menjaga harta anak yatim. Karena di dalam hadis Nabi SAW berikutnya yang sudah kita bacakan pula, Nabi SAW mengatakan, "Man yali min hadhil banati syai'a fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Jadi kisah yang serupa tetapi riwayat yang berbeda. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, Syekh Abdul Razak membawakan lagi riwayat yang lain dari Imam Bukhari.
dengan kisah yang sama, ya, dengan kisah yang sama. Dan di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, man yali min hadhil banati syai'a, barang siapa yang mengurusi kebutuhan anak-anak perempuan ini syai'a, sedikit pun, fa ahsana ilaihinna, lalu ia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Ya, jadi seorang wanita yang mengurusi urusan anak-anak yatimnya, lalu berbuat baik kepada mereka, meskipun sekali lagi dengan cara meminta, karena dalam kondisi darurat. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memberi makan kedua anak yatimnya. Minta-minta karena memang darurat. Untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan anak yatimnya. Dikasih 3 butir kurma sama Aisyah, masing-masing mendapatkan 1,5, ibunya gak dapat apa-apa. Ya. Maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, kemudian Syekh menjelaskan di sini setelah beberapa kalimat penjelasan, hadza wa qad amara Allah azza wa jalla bi hifdzi amwalil aitam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta anak yatim. Wa hadzara min akliha zulman, dan peringatan untuk memakannya dengan cara yang zalim. Wa rattaba ala dzalika asyaddal iqab, dan berkonsekuensi dari yang demikian itu siksa yang dahsyat. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim mengakibatkan ancaman siksa yang dahsyat. Qala ta'ala fi mawdu'aini minal Qur'an, Allah berfirman di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat ke-152. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dalam surat Al-An'am ayat ke-152 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik hingga ia telah balik. Ini ayat yang pertama yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati harta anak yatim. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yaitu ketika ia telah berusia balik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka memasukkan api neraka di dalam perut-perut mereka. Pada hakikatnya mereka memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka sa'ira yang menyala. 6. Jadi 2 ayat ini adalah peringatan keras bagi siapapun mereka yang diamanahi untuk menjaga, mengurusi harta anak yatim untuk berkhianat. Walamma nazalat hadhil ayah, dan ketika ayat ini diturunkan, syaqqa dzalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum, perkara ini menjadi beban yang berat bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
wa azalu ta'amahum an ta'amil yatama, sehingga mereka memisahkan makanan mereka dari makanan anak-anak yatim. Artinya mereka benar-benar tidak mendekati makanan anak-anak yatim. Khaufan ala anfusihim min tanawuliha, karena takut terhadap diri mereka kalau sampai memakannya. Walau fi hadhihi al-halati allati jaratil 'adatu bil musyarakati fiha, meskipun keadaan semacam ini secara adat terkadang ada musyarakah di sana, yaitu makan bersama. Jadi momen-momen makan bersama itu sering terjadi. Tapi setelah ayat ini diturunkan, mereka benar-benar takut ikut memakan makanan yang itu milik anak yatim. Ya gampangannya, misalkan ada momen makan bersama, lalu ada makanan yang dimiliki harta anak yatim, mungkin pemberian dari orang lain dengan jumlah yang besar. Biasanya makan bareng itu mereka mau. Tapi setelah ayat ini diturunkan, mereka tidak mau. Ya, meskipun makanan anak yatim itu pada umumnya dimakan bersama-sama, ya biasanya dimakan bareng berjamaah. Tapi setelah ayat ini diturunkan, para sahabat tidak mau sama sekali mendekati harta anak yatim. Ya, dalam hal ini berupa makanan. Hatta ishtadda alaihimul amru, hingga itu membuat mereka merasa berat. Fasa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik, sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, lamma anzalallahu azza wa jalla, ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim. Ayat yang pertama tadi surat Al-An'am ayat 152. Dan juga ketika Allah menurunkan ayat yang kedua tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan seterusnya. Intalaqa man kana indahu yatimun, maka seorang sahabat atau beberapa sahabat yang dia menanggung anak yatim, dia hidup bersama anak yatim. Dulu pernah kita sampaikan bahwa di antara amalan mulia para sahabat, mereka terbiasa untuk merawat anak yatim. Ya. Jadi justru mereka antusias mencari anak yatim untuk tinggal bersama mereka. Nah, ketika ayat ini diturunkan, sahabat ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi. Ya. Maka para sahabat ini pun yaitu meninggalkan makanannya dari makanan anak yatimnya, dan juga meninggalkan minumannya dari minuman anak yatimnya. Jadi kalau dahulu makan bareng bersama-sama itu hal yang biasa, sekarang benar-benar dipisah. Kalau ini hanya anak yatim, maka tidak sedikit pun mereka berani untuk memakannya, untuk meminumnya. Faja'ala yafdhulu min ta'amihi, sehingga terkadang makanan itu berlebih. Makanan itu apa? Berlebih. Oh, anak yatim makan mungkin sedikit, tapi dia diberi banyak. Misalkan ada anak yatim diberi makanan yang banyak. Kalau dulunya dimakan bareng-bareng, ya, dimakan sewajarnya. Tapi untuk saat ini ketika ayat ini diturunkan, maka makan itu menjadi berlebih. Fayuhbasu lahu, dan makan itu tertahan, tidak dihabiskan. Hatta ya'kulahu aw yafsudah, hingga anak yatim itu memakan di kemudian harinya atau rusak. Ya. Jadi misalkan jatah anak yatim makan sekali itu ya mungkin satu cakupan tangan. Ternyata suatu hari dia mendapatkan hadiah dari orang
Tiga cakupan tangan. Biasanya makan bareng-bareng, ya, sama anak yatim dan orang-orang yang berada di sana. Tapi setelah ayat itu diturunkan, para sahabat tidak berani sedikit pun mengambil jatah makanan anak yatim tersebut. Akhirnya apa? 3 cakupan tangan ini sekali makan, sisa masih 2. Untuk makan berikutnya habis 1 lagi, sisa 1 cakupan tangan ini. Tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya apa? Basi, rusak. Fashtadda dzalika alaihim, dan ini membuat para sahabat merasa berat. Ya, kalau dimakan itu bukan haknya, kalau nggak dimakan rusak, basi. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyebutkan atau menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadukan hal ini. Dilemanya ketika mereka dilarang mendekati harta anak yatim. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki mereka itu adalah kebaikan. Ya, islahun lahum, mengislahkan mereka, menjadikan mereka itu saleh, khairun, itu baik. Dan apabila kalian bercampur dengan mereka, maka sebenarnya mereka itu juga saudara kalian. Ya. Fakhalatu ta'amahum bi ta'amihi, maka setelah Allah menurunkan ayat ini, mereka pun kembali mencampur makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim. Wa syarabahum bi syarabihi, mencampur minuman-minuman mereka dengan minuman anak yatim. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Naam. Fabayyana lahum, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, para sahabat yang hidup bersama anak-anak yatim, annal maqsuda islahu amwalil yatama, bahwa yang dimaksud dengan islah yaitu memperbaiki harta anak-anak yatim, bihifdhiha wa siyanatiha, itu dengan menjaganya, merawatnya, walittijari fiha, dan memanagenya, bahkan menjalankan harta tersebut untuk usaha. Ya. Wa anna khaltatahum iyyahum fi ta'amin aw ghairihi, dan bercampurnya mereka barengan, ya, bersama-sama makan di dalam satu nampan antara para sahabat yang merawat anak yatim dengan anak-anak yatim tersebut atau yang selainnya, jaizun, itu hal yang dibolehkan, ala wajhin la yadurru bil yatama, selama tidak memadaratkan anak-anak yatim tersebut. Li'annahum ikhwanukum, karena mereka itu juga saudara kalian. Wa min sya'nil akhi, dan diantara kondisi saudara itu, mukhalatatu akhihi, itu terbiasa bercampur bersama saudaranya. Wal marji'u fi dzalik, sehingga yang menjadi rujukan dalam masalah ini, ila niyyati wal amal, adalah niat dan amalannya. Baik. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memakan makanan yang dimiliki anak yatim itu tidaklah dilarang secara mutlak. Ya, jadi anak yatim punya makanan, lalu kita makan bareng dengannya, ini tidaklah dilarang secara mutlak. Karena mereka saudara kita, kita saudara mereka. Dan antar saudara makan bareng itu hal yang biasa atau tidak? Biasa. Selama tidak memadaratkan anak yatim.
selama niatnya bukan untuk memanfaatkan mereka. Tahu ada anak yatim tiap hari dapat jatah makanan numpang. Nah, ini beda lagi. Ya, niatnya apa? Niatnya karena anak yatim itu dapat jatah makanan, dimanfaatkan. Ya. Jadi waktu tertentu ketika ada penjadwalan pemberian makanan, datang. Ya, mau nggak mau ya makan bareng gitu. Tapi niatnya apa? Niatnya memanfaatkan. Beda dengan ya momen-momen yang tidak sengaja gitu. Mereka sedang makan, kita datang, lalu kita diajak makan. Monggo silakan. Sebagaimana kalau kita makan, mereka datang, kita ajak makan, nggak ada masalah. Ya. Jadi kembali kepada niat. Apa niat kita makan harta mereka? Kalau niat kita untuk mengambil keuntungan, memanfaatkan mereka, karena tahu mereka dapat bantuan yang banyak mungkin, atau karena tahu mereka memiliki warisan yang banyak, jadi kita nempel dengan mereka untuk memanfaatkan tersebut, maka masuk di dalam ayat ini. Tapi kalau ala kadarnya, ya, apalagi di sini konteksnya adalah sahabat itu benar-benar memisahkan makanan mereka dan makanan anak yatim. Awalnya, ya, setelah ayat larangan itu turun. Namun setelah ayat yang membolehkan itu diturunkan, maka mereka kembali kepada asal, ya, makan bareng. Jadi makanannya sahabat ya diberikan kepada anak yatim, makanan anak yatim ya juga dimakan bareng dengan para sahabat. Ya layaknya keluarga. Layaknya ke keluarga. Nah, faman alimallahu, kemudian saya menjelaskan, maka barang siapa yang Allah ketahui min niyatihi, dari niatnya, annahu muslihun lil yatim, bahwasanya ia memperbaiki keadaan anak yatim, walaysa lahu tam'un fi malihi, tidak ada niat tamak terhadap harta anak yatim, tidak ada niat memanfaatkan harta anak yatim. Falau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin, meskipun pada akhirnya dia mendapatkan makanan tersebut tanpa ada tujuan tertentu, lam yakun alaihi ba'sun, maka hal tersebut tidak masalah, tidak mengapa. Ya. Jadi ada orang yang diamanahi menjaga harta anak yatim. Katakanlah anak yatim ini memiliki warisan yang banyak, lalu dia yang memanagenya, membelanjakan kebutuhannya, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi niatnya benar-benar untuk kebutuhan anak yatim, muslihun lil yatim. Ya, benar-benar memperbaiki keadaan anak yatim. Jadi harta itu nggak ditahan. Jadi harta warisan yang dimiliki anak yatim dari orang tuanya, yang dia sendiri belum bisa untuk memanagenya, sehingga ada pihak ketiga yang memanagenya, diberikan kepada anak yatim tersebut dengan cara yang baik untuk kebutuhannya. Suatu ketika ternyata ia ikut memakan, ya, diajak makan misalkan. Kalau itu omnya misalkan, om ini om, ayo kita makan bareng. Itu harta anak yatim misalkan, maka tidak ada masalah. Wa man alimallahu min niyatihi anna qasdahu lil mukhalatati, tetapi barang siapa yang Allah ketahui dari niatnya bahwasanya maksud tujuannya ini untuk bercampur, ya, untuk mencampur adukan harta anak yatim dengan hartanya, wa tawassulu ila akliha wa tanawuliha, dan juga berniat untuk agar dia bisa memakannya, bisa memanfaatkannya, fadzalikal ladzi athima wa ta'arrada lil wa'id, maka orang seperti inilah yang berdosa dan dia akan mendapat ancaman.
Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke niat. Kembali kepada niat. Jadi kalau ada orang yang dia mendapatkan amanah untuk mengurusi urusan anak yatim, dia memiliki wewenang untuk membelanjakan kebutuhan anak yatim dari harta warisan yang didapatkan misalnya. Tapi dia memiliki niat harta ini dimanfaatkan untuk kebutuhannya juga. Ya, misalkan makanan-makanan, dia membeli makanan itu untuk anak yatim, tapi dia juga berniat nanti saya juga mau merasakan yang ini. Makanya dibelikan makanan sesuai dengan seleranya, dengan harapan ya nanti pas makan bareng saya mendapatkan makanan tersebut. Jadi di dalam niatnya itu sudah ada keinginan untuk ikut makan. Jadi harta itu dibelanjakan untuk anak yatim dan juga dia ada kepentingan untuk menikmatinya. Maka orang semacam ini yang mendapatkan ancaman berat tadi. Bedanya di mana? Bedanya di niat. Ya, kalau nggak ada niatan sama sekali, pokoknya dia mendapatkan amanah setiap bulan anak yatim ini tolong dicukupi kebutuhannya, dibelikan, dibelanjakan kebutuhan makanan pokoknya, kebutuhan peralatan sehari-harinya. Suatu ketika dalam suatu momen ternyata diajak makan bareng, tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal sudah disetting, ya yang mau dibelanjakan ini seleranya, ya, jadi seleranya untuk anak yatim dibelikan ya yang wajar, tapi dia membelikan makanan-makanan tertentu yang menjadi seleranya. Memang dikasihkan kepada anak yatim, tapi dia berharap suatu ketika kalau buka makanan itu saya kebagian. Nah, hal semacam ini wallahu alam bisawab masuk di dalam ancaman tersebut. Walida, dan karenanya kana Tawus seorang tabi'in Ibnu Kaisan, idza su'ila an syai'in min amril yatama, ketika beliau ditanya tentang suatu perkara tentang anak yatim, qara'a, beliau membaca firman Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui mana orang yang berbuat kerusakan dan mana orang yang berbuat kebaikan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Artinya, ketika beliau ditanya, boleh enggak saya makan bersama anak yatim? Boleh enggak saya ikut makan bersama mereka? Boleh enggak saya ngincipi makanan mereka? Boleh enggak saya ikut merasakan fasilitas yang mereka miliki? Maka Tawus bin Kaisan tidak menjawab boleh atau enggak boleh, tapi beliau menjawab dengan firman Allah, Allah Maha Tahu siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Semua tergantung niatnya. Kalau engkau makan bersama mereka bukan dengan niat dan tujuan untuk memanfaatkan mereka, murni semata-mata memperlakukan mereka sebagaimana saudara, makan bareng ya ayo. Tapi ketika mereka tidak mengajak kita makan ya biasa saja, niatnya semata-mata memperlakukan mereka sebagai saudara, maka hal tersebut tidak mengapa. Tetapi kalau kita niatnya memanfaatkan mereka, memanfaatkan harta mereka, jadi kita dekat kepada mereka itu untuk apa? Untuk memanfaatkan harta mereka. Maka hal itu termasuk mufsid, berbuat kerusakan. Kemudian wa kana Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ahabbal asya'i ilaihi fi malil yatim, hal yang paling ia sukai terhadap harta anak yatim
an yajtami'a ilaihi nusahauhu wa awliyauhu fayanzuru alladhi huwa khairun lah. Muhammad ibn Sirin paling suka itu kalau ada harta anak yatim itu kumpul berbicara tentangnya para penasehatnya dan wali-walinya, sehingga mereka nanti akan melihat mana yang terbaik untuk anak yatim tersebut. Ya, para penasihat yang dimaksud apa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin orang-orang yang berilmu, yang mereka itu tahu memanage harta yang baik bagaimana. Sedangkan aulia itu cenderung kepada walinya, wali dari anak yatim tersebut. Ya, dan yang namanya walinya anak yatim terkadang amanah, terkadang tidak amanah. Terkadang tahu cara memanage harta yang baik, terkadang tidak tahu. Makanya butuh penasehat, butuh orang yang berilmu. Nah, Muhammad ibn Sirin paling suka ketika membahas harta anak yatim, orang-orang ini kumpul, walinya ada, penasehatnya juga ada. Tapi kalau tidak kumpul semua, penasihat saja misalnya, ya apa manfaatnya kalau memberikan nasihat tetapi ternyata yang memegang wewenang untuk menjalankan harta ini nggak ada, walinya nggak ada, cuma nasihat tapi nggak dijalankan. Sebaliknya, walinya ada tetapi yang memberi masukan nasihat nggak ada. Dan nanti kita akan bahas bahwa di antara syarat ketentuan orang yang menjadi wali, dalam artian orang yang mengurusi harta anak yatim, itu harus orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan beban tersendiri bagi siapapun yang mendapatkan amanah untuk yaitu merawat atau menjaga harta anak yatim. Karena kalau salah niat, kita akan masuk di dalam ancaman yang sangat dahsyat, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim pada hakikatnya mereka memakan api neraka yang dimasukkan ke dalam perut-perut mereka. Taib. Kemudian tadi sempat disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala, berbuat baik terhadap anak yatim tadi mencakup menjaganya, merawatnya, wal ittijari fiha, dan menjalankan usaha dengannya. Perhatikan, harta anak yatim itu boleh diolah, boleh diolah, tapi sekali lagi niatnya apa? Kalau niatnya untuk mendapatkan keuntungan, maka tentu masuk ke dalam ayat ancaman tadi. Tapi kalau niatnya untuk masa depan dari anak yatim tersebut, maka ini diperbolehkan. Ada anak yatim dapat warisan harta yang melimpah. Kalau dibiarkan begitu saja, ya suatu ketika akan apa? Habis untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk pendidikan, ya. Tapi kalau dijadikan usaha, diolah, maka ada kemaslahatan besar yang akan didapatkan anak yatim tersebut. Nah, maka mengolah harta anak yatim itu diperbolehkan, namun sekali lagi dengan syarat niatnya. Artinya, kalau dia mengelola harta tersebut sudah semaksimal mungkin, dengan cara yang baik, dengan perhitungan yang benar, qadarullah ternyata ada kerugian, maka tentu hal ini bukan menjadi tanggung jawab orang yang
menjalankan usaha tersebut. Ya karena apa? Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sembrono di dalam menjalankan harta pokoknya, buka usaha ini, buka usaha itu tanpa ada yaitu pertimbangan dari syarat tadi yang kita sebutkan, wali dan penasehatnya, kita asal pakai gitu dan ternyata rugi, maka kita masuk ke dalam memakan harta anak yatim tersebut. Apalagi kalau diniatkan kita ikut mendapatkan hasilnya, ya nanti saya bisa kecipratan keuntungannya. Waliyadzubillah. Nah jadi kesimpulannya, mengolah harta anak yatim untuk usaha boleh, tapi dengan niat yang baik. Dan kalau dapat keuntungan dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya menjelaskan di sini, waqad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akla malil yatim min as-sab'il mubiqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap memakan harta anak yatim termasuk di antara 7 dosa besar yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu? Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Was-sihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yauma zahaf, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik berzina. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Hadis ini hadis yang masyhur yang juga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, di awal-awal yaitu pembahasan. Ya, 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, masuk di dalamnya memakan harta anak yatim. Wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa aklur riba, memakan riba. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-akl, memakan. Li'annahu a'ammu wujuhil intifa', karena bahasa memakan itu bahasa yang umum, pemanfaatan harta secara umum. Walaisal muradu khususal akli, bukan yang dimaksud khusus hanya memakan secara zahir, makanan itulah ya. Jadi memakan yang dimaksud itu memakan dari sisi umum, memakan dari sisi umum, bukan memakan dari sisi khusus, memakan ya sehari-hari itu ya. Walihada bal kullu isti'malati malil yatimi haram, bahkan semua pemanfaatan harta anak yatim itu haram. Maksudnya ada orang yang memanfaatkan harta anak yatim meskipun itu bukan makanan, ya, itu haram. Illa ma fihi maslahatun lahu, kecuali apa yang bermaslahat baginya. Ya, kembali kepada niat. Ada wali yang mendapat amanah harta warisan untuk anak yatim yang masih kecil, dibelikanlah mobil mewah misalkan, yang mobil ini tidak bisa dipakai sama anak yatim, ya,
Memang dia mengatakan ini untuk anak yatim itu apa kalau ngantar sekolah misalnya biar nyaman. Tapi yang paling sering make si walinya. Atau niatnya di dalam hati ya untuk dirinya. Alasannya supaya anak yatim ini kalau ke sekolah naik mobil yang nyaman. Tapi dalam hatinya supaya saya bisa ngincipi mobil mewah. Nah, kembali kepada apa? Niat. Ya. Nah, itu bukan memakan kan? Bukan makan mobil kan? Tapi masuk di dalam apa? Memakan harta anak yatim. Azan. Sudah azan? Fadhal. Azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Beliau
Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan bal kullu isti'malati malil yatimi haramun. Bahkan pemanfaatan, ya, seluruh pemanfaatan harta anak yatim itu haram. Illa ma fihi maslahatun lah, kecuali apa yang ada maslahat untuk anak yatim tersebut. Walihada qala ta'ala fi Bani Israil, dan karenanya Allah berfirman tentang Bani Israil, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Ya, dan di antara hal yang menyebabkan Allah murka kepada Bani Israel karena mereka mengambil riba, dan sungguh mereka telah dilarang darinya. Apa kaitannya ini dengan pembahasan kita? Walam yaqul, Syekh menjelaskan, Allah tidak mengatakan aklihim, memakan. Ya, jadi di dalam ayat ini mengambil apa? Riba. Allah tidak mengatakan memakan riba. Wal akhdhu a'ammu minal akli, karena mengambil itu lebih umum daripada makan. Fa aklu riba maknahu akhdhuhu, maka memakan riba maknanya adalah mengambil riba. Sawa'un isti'malahu fil akli awil bina'i awil maskani aw ghairi dzalik. Sama saja apakah harta riba itu dimanfaatkan untuk makan atau untuk bangunan atau untuk tempat tinggal atau untuk yang lainnya. Artinya pemanfaatan harta itu untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya apakah memakan, mengambil itu hal yang berbeda? Maka jawabannya sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di antara dosa besar yang membinasakan memakan riba dan memakan harta anak yatim. Sedangkan di dalam firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 161, celaan terhadap Bani Israel, Allah menyebutkan dengan mengambil, wa akhdhihimur riba. Ya, yang kesimpulannya mau disebut memakan, mengambil, intinya itu memanfaatkan harta anak yatim, memanfaatkan harta riba untuk kemaslahatan pribadi, itu tidak diperbolehkan. Fal wajibul ihsanu ilal yatim, maka yang wajib adalah berbuat baik kepada anak yatim, li'annahu faqada abahu wa atfahu, karena ia telah kehilangan ayahnya dan kasih sayang ayahnya. Fayajibu 'alal muslimina an yasuddu mahalla walidihi bil ihsani ilaihi wa ri'ayatihi, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menutup atau untuk menjadi, yaitu peran sebagai orang tua anak yatim dengan berbuat baik kepada mereka dan dengan merawatnya. Wa in kana lahu malun fayajibu an yuhafidha alaihi hatta yablugha rusyd. Kalau anak yatim itu memiliki harta, maka wajib bagi kaum muslimin yang diamanahi untuk menjaga harta tersebut, benar-benar menjaganya dengan baik hingga anak yatim itu sampai pada balik. Fayaslamu maluhu kamilan, sehingga hartanya itu akan selamat secara sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Ya, yang artinya, dan ujilah anak-anak yatim tersebut hingga mereka sampai pada usia pernikahan. Dan apabila menurut kalian mereka sudah rasyid, ya, mereka sudah bisa memanage harta dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum,
maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan melampaui batas dan dengan terburu-buru sebelum mereka dewasa. Ila an qala ta'ala, ayat ini sampai pada firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-10. Jadi ayat yang ke-6 sampai ke-10. Cuman di sini Syekh Abdul Razak hanya memotong sebagian dari ayat yang ke-6. Sampai pada ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang tadi sudah kita bacakan ya. Ayat yang kedua dari ayat yang diturunkan tentang ancaman memakan harta anak yatim. Tadi ada dua kan ya. Yang pertama surat Al-An'am 152 dan yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-10. Dan ternyata ya surat An-Nisa ayat yang ke-10 ini didahului dengan anjuran untuk menguji mereka, ayat yang ke-6. Ya. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim tersebut. Bagaimana caranya? Kita pasrahi mereka uang. Sudah balik ya, sudah balik, kita uji. Coba kita kasih uang 1 juta misalkan. Ternyata sehari habis. Loh, untuk apa? Untuk ini. Wah, belum bisa megang duit berarti. Sudah, jangan diserahkan dulu. Jangan diserahkan dulu. Meskipun sudah balik, ya, jangan diserahkan dulu. Nah, sampai pada suatu ketika ternyata tesnya ini sukses. Kita kasih uang, ternyata dia bisa memanage dengan baik. Mana uangnya? Ini masih ada sisa sekian. Untuk apa ini? Oh, masih wajar. Maka baru kita apa? Serahkan kepada mereka. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau mereka sudah bisa memanage harta dengan baik, sudah rasyid, jadi akalnya sudah matang untuk memiliki harta yang banyak, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Nah, dengan demikian tugasnya telah selesai. Ya, tugas wali yang diamanahi memegang harta anak yatim telah usai. Wallahu taala alam bissawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah tentang penjelasan ayat ini. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Baik, kalau ada anak yatim mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari ayahnya, kemudian otomatis yang megang siapa biasanya? Nah, yang meninggal bapaknya. Biasanya yang megang siapa? Ibunya. Ibu termasuk ahli waris bukan? Atau istri termasuk ahli waris bukan? Termasuk ahli waris. Taib. Kalau harta itu banyak, kemudian dikelola oleh ibunya, lalu dimanfaatkan oleh ibunya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, baik dalam segi agama maupun dalam masalah-masalah ya duniawi yang itu dianggap mubazir dan lain sebagainya. Maka apakah termasuk ia memakan harta anak yatim dengan cara yang batil? Jawabannya iya. Jadi seorang ibu atau seorang istri ya, seorang istri yang dia diamanahi untuk mengelola harta warisan dari suaminya, yang di situ ada hak anak kandungnya, tapi ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, yang melebihi jatahnya sebagai istri. Ya, kita ambil contoh. Seorang suami meninggal dunia, memiliki anak laki-laki, satu anak laki-laki dan seorang istri. Biar gampang saya anggap hartanya 800 juta. Seorang istri mendapatkan bagian 1/8. Berapa berarti?
100 juta. Yang 700 juta hak anak laki-lakinya. Dibuat acara, dibuat beli ini beli itu, 200 juta habis itu. Maka dia telah mengambil harta anak yatim berapa? 100 juta. Karena haknya dia sebagai istri dapat warisan cuma 100 juta. Ya, harta warisan suaminya 800 juta, dia dapat 1/8, otomatis haknya dia 100. Kalau dia manfaatkan 100 juta itu untuk kemaksiatan, dosanya hanya membuang-buang harta untuk maksiat. Tapi kalau dia ambil bagian harta anaknya, ternyata habis 200 juta, 100 juta dari haknya dan 100 juta ambil dari harta anaknya, maka dia selain dosa karena memanfaatkan harta untuk maksiat, dia juga dosa mengambil harta anak yatim. Ya, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingin sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.